Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid As-Sunnah yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita masih diberi banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmat hujan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hujan yang turun ini menjadi hujan yang bermanfaat, hujan yang yang di dalamnya membawa rahmat, sehingga tidak menjadi bencana bagi kaum muslimin, akan tetapi menjadi penghidup bagi kaum muslimin. Karena dari air inilah segala sesuatu itu bisa hidup. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala ta'qilun. Kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Apakah kalian tidak berpikir? Ya, kita saja, badan kita unsur airnya itu berapa persen? Ya, seandainya manusia tidak ada unsur airnya, maka dia akan mati. Ya, makanya ada istilah dehidrasi juga seperti itu, karena kekurangan cairan. Ya, sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dari air inilah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala itu hidup. Ya. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini sebagai hujan yang bermanfaat. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah. Kemudian kita masih diberi kemudahan yang ini mungkin di antara nikmat Allah di antara nikmat Allah yang tidak didapati oleh banyak orang, yaitu nikmat untuk bisa duduk di majelis ilmu. Itu adalah nikmat Allah yang sangat besar, yang tidak banyak orang mendapatkannya, karena banyak orang tidak mendapatkannya. Banyak orang-orang yang mereka datang di majelis ilmu hanya untuk mencari lucu. Banyak orang-orang yang mereka tidak bisa hadir di majelis ilmu juga karena beranggapan tidak bisa menghasilkan materi, dan masih banyak yang lain. Padahal yang namanya kebahagiaan hidup manusia itu adalah tatkala dia bisa mengetahui petunjuk-petunjuk Allah, bagaimana caranya mengarungi kehidupan di dunia ini dan juga kehidupan di akhirat. Sehingga apa? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk bisa hadir di majelis ilmu.
Dan mungkin di sana juga banyak saudara-saudara kita yang hari ini tidak bisa hadir di majelis ilmu karena adanya kesibukan atau bahkan karena ada yang sakit, yang ingin datang tetapi qadarullah sakit. Ya, maka kita doakan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkan mereka. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Di pertemuan-pertemuan yang telah lalu, 4 pertemuan yang telah lalu, kita telah membahas tentang pengantar, membahas tentang muqaddimah. Ibaratnya itu muqaddimah, terkait dengan pendidikan anak, di dalam Islam. Apa yang disampaikan oleh kita kemarin pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, pada hakikatnya itu adalah untuk menggerakkan kita supaya kita lebih semangat, juga supaya kita tergugah fenomena yang ada di sekitar kita, di masyarakat kita, atau bahkan di keluarga kita. Dari situ, dari fenomena-fenomena dan juga dari perkara-perkara yang dipaparkan oleh penulis, maka mudah-mudahan itu menjadi penyemangat dan penyadar buat kita supaya kita mulai menata kehidupan kembali. Mungkin yang dulu kita belum tahu, mungkin yang sekarang sedang menjalani, atau mungkin sudah terlewat. Mudah-mudahan itu bisa kita kemudian menata kembali. Selama kita masih hidup, insya Allah kita tidak ada kata terlambat. Karena apa? Karena kebahagiaan itu adalah diraih dengan apa? Dengan kita bisa beristiqomah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan itu semuanya bisa diraih dengan kita terus menuntut ilmu. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, sebagaimana inti dari pembahasan kita pada waktu yang lalu, itu adalah bahwa orang tua memiliki tanggung jawab besar kepada putra-putrinya menanamkan budi pekerti yang baik. Kemudian apa ya Pak? Menanamkan ada 3 hal. Menanamkan budi pekerti yang baik, kemudian menanamkan akidah dan pemikiran yang lurus tentang kehidupan. Kemudian yang ketiga adalah memberikan keterampilan hidup. Nah, itu semua ketika dijalani oleh orang tua dan diterapkan kepada putra-putrinya, maka insya Allah profesi apapun yang digeluti oleh anak kita, maka mereka tidak akan keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, maka oleh karena itu kita harus terus menanamkan pendidikan Islam ini, khususnya adalah pada diri kita sendiri, kemudian kepada keluarga kita, dan juga kepada masyarakat yang ada di antara kita, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Dan apa yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan itu menjadi penyemangat dan pembuka buat kita semuanya, supaya kita tergolong orang-orang yang memiliki kesadaran tanggung jawab terhadap keluarga. Karena seperti yang disampaikan oleh kita pada pertemuan yang terlalu, bahwa Allah tidak mentolerir, Allah tidak memberikan udzur sama sekali kepada kita ketika kita sampai gagal di dalam menjaga diri dan juga menjaga keluarga, karena balasannya adalah neraka. Waliyadzubillah. Dan visi besar kita sebagai keluarga itu adalah kita pengen masuk surga bersama-sama. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, maka kita masuk kepada inti dari pembahasan kita, mulai dari fase-fase yang dilalui. Di sini penulis membuat prolog singkat seperti itu, supaya tergambar apa saja yang akan kita bahas di dalam buku ini. Beliau mengatakan, dan juga apa alasan beliau menulis buku ini. Meskipun dulu sudah disampaikan bahwasanya alasannya adalah dalam rangka untuk
membimbing kaum muslimin, tapi beliau merasa dirinya juga sebagai orang tua. Maka apa? Beliau mengulangi kembali di sini. Qala al-muallif hafizahullah, penulis hafizahullah berkata, la yahummuna fi manhajina hadza illa ghayatan wahidah. Ya. Tidak ada keinginan besar kami, tidak ada keinginan besar kami di dalam menulis manhaj ini, di dalam menulis panduan ini. Manhaj itu panduan, Pak, kaidah, metode, seperti itu. Ya, manhaj fiddin berarti metode di dalam memahami agama. Ya. Manhaj fit tarbiyah berarti metode di dalam memahami pendidikan. Ya, seperti itu. Dan manhaj dalam agama itu banyak, Pak. Ada manhaj fil aqidah, ada manhaj fil fikih, ada manhaj fil hadis, ada manhaj fil lughah, ada manhaj di dalam usul fikih, di dalam qawaid fikhiyah, di dalam maqasid syariah. Itu semuanya ada manhajnya. Ya, ada metodenya, ada panduannya. Jangan sampai dioplos, Pak. Tahu dioplos nih, Pak? Dioplos niku dioplos apa sih, Pak? Dicampur-campur, Pak. Ya, ibaratnya begitu. Manhaj fil aqidah diterapkan dalam fikih. Amburadul, Pak. Dan ya akhirnya banyak terjadi gontok-gontokan, terjadi tendang-tendangan, terjadi tahdzir-tahdziran. Itu karena apa? Manhaj fil aqidah diterapkan dalam masalah usulan fikih. Berbahaya. Makanya kita harus tahu manhaj dalam akidah bagaimana para ulama memahaminya, manhaj dalam fikih bagaimana para ulama memahaminya. Karena apa? Kalau manhaj dalam akidah diterapkan dalam masalah fikih, akhirnya apa? Yang terjadi adalah saling mentabdi, mengatakan si A ahli bid'ah, si B dan sebagainya. Masya Allah. Dan ini yang terjadi di kalangan banyak di antara kita, jemaah. Gara-gara tidak utik-utik tangannya, tahu ini, Pak? Utik-utik tangannya, itu langsung kamu ahli bid'ah, kamu sesat, dan kamu masuk neraka. Wah, ngeri sekali. Kenapa? Manhaj fil aqidah diterapkan dalam masalah fikih. Berbahaya, Pak. Makanya kita harus benar-benar komprehensif, harus syamil, harus menyeluruh di dalam memahami agama. Harus step by step, harus khutwatan bi khutwatin, harus ada tahapannya. Sehingga kita jangan sampai kemudian memakan pelajaran yang di akhir dipakan di pertama. Akhirnya apa? Ibaratnya orang naik tangga, orang tekan akhirnya tibane lara. Ya. Udah ketinggian, orang tekan lihat deleng wis dhuwur teman, akhirnya kepleset jatuh. Akhirnya apa? Sakit. Balungnya kesleo. Nah, seperti itu. Dan ini banyak. Di antara teman-teman banyak yang belajar akhirnya masuk ke pembahasan yang harusnya di akhir di pertama. Akhirnya apa? Kepleset. Kok dene aku ngerti Islam malah isinya kayak gitu. Lah mending orang ngaji sisan. Akhirnya begitu, Pak. Itu orang ngaji sisan. Itu ibaratnya sikile berarti tugel, Pak, itu. Kalau wis ora usah ngaji sisan lah. Isine kur kaya-kaya tok. Gitu. Itu berarti wis keduren tiba sikile tugel. Gitu. Akhirnya orang bisa melaku. Akhirnya apa? Patah semangat maksudnya di situ. Sakit dipahami ini nggih, Pak? Ya. Makanya apa? Manhaj itu penting, tapi manhaj itu enggak boleh dioplos. Sehingga itu akan berakibat fatal. Ya, seperti itu. Umumnya ada orang sholat, yang satu duduknya iftirash, yang satu duduknya tawaruk. Iftirash sama tawaruk napa nggih, Pak, niku? Kalau iftirash niku duduknya itu seperti at-tahiyat awal. Kalau tawaruk itu duduknya seperti at-tahiyat akhir. Ya, para ulama di situ berbeda pendapat, gitu kan? Kalau mazhab Hambali itu berpendapat kalau orang yang sholatnya tahiyatnya, tasyahudnya itu hanya satu kali. Contohnya napa niku, Pak? Sholat napa niku? Sholat subuh, sholat Jumat, sholat witir yang satu rakaat, ya, atau sholat yang dua rakaat yang selesai langsung tahiyat dan salam seperti itu. Maka mazhab Hambali berpendapat nopo? Berpendapat adalah duduknya iftirash. Duduknya itu apa? Iftirash. Iftirash niku nopo? Ya, telapak kaki itu didudukin. Tetapi kalau mazhab Syafi'i nopo? Enggak membedakan antara yang iftirash dengan yang enggak membedakan antara yang 2 rakaat dengan yang 3 atau 4 rakaat
rakaat. Jadi setiap tahiyat akhir, baik itu sholatnya hanya 2 rakaat, hanya 1 rakaat, hanya 3 rakaat, hanya 4 rakaat, itu semuanya duduknya tawaruk. Tawaruk niku ngertos nggih Pak? Napa niku tawarus? Kakinya niki di bawah betis, di bawah kempol niku Pak bahasa kita. Saged dipahami niku Pak? Nah, niku perbedaan ulama. Nah, kalau manhaj dalam akidah itu diterapkan dalam masalah ini, bubaran niku Pak. Seperti itu. Nah, makanya mengerikan. Harus kita bisa membedakan itu, Pak. Nah, niki mungkin dening Ustadz beda ngomongnya nggih. Ya memang ini untuk menyadarkan ya, supaya kita menempatkan sesuatu pada tempatnya sehingga kita tidak berbuat melampaui batas ya. Jamaah yang semoga rahmati Allah. Demikian pula ini. Kok jadi atuh temen iki Pak pembahasannya. Ya, la yahumuna fi manhajina hadza illa ghayatan wahidah. Keinginan besar kami di dalam menulis manhaj ini, di dalam menulis panduan ini itu hanya satu tujuannya Pak, yaitu nopo? Wahya musa'adatul abawaini fi tarbiyati abnaihim. Yaitu tujuan kami menulis manhaj, menulis metode atau panduan niki cuman setunggal mawon, hanya satu saja. Inggih menika nopo? Pengen membantu orang tua di dalam mendidik putra putri nih pun. Jadi keinginan besar dari penulis niki hanya pengen membantu. Ya, mungkin di sini bantuannya tidak total semuanya, tapi paling tidak membuka wawasan buat kita sebagai para orang tua atau calon orang tua dalam membangun rumah tangga, khususnya dalam mendidik anak. Apunten niki kula segendan watuk. Tujuane nopo niki? Tujuan di dalam mendidik putra-putrine hatta yasila bihim nahwal ghayah al mansyudah, sehingga mereka, yakni para orang tua itu bisa sampai bersama putra-putra mereka kepada tujuan yang sudah direncanakan, yang diinginkan. Keinginan penulis niku kados niku. Napa niku? Yaitu pengen membantu para orang tua di dalam mendidik anak sehingga para orang tua tersebut bisa mencapai tujuan yang telah direncanakan oleh mereka ya, sehingga mereka sampai kepada tujuan tersebut bersama anak-anaknya. Apa itu tujuannya? Tentunya karena kita adalah orang muslim, maka keinginan putra-putri kita pun sebagai berikut. Yaitu apa tujuan para orang tua, dan ini pasti insya Allah disepakati oleh semua kita. Wahyal ibnul muslim al-bar, yaitu supaya anak itu menjadi anak yang muslim, yang berpegang dengan keislaman, al-bar, dan yang bisa berbakti kepada orang tua. Ini tujuan para orang tua didik anak kados niki nggih Pak. Dadi lare-lare ingkang soleh sing berpegang kali agamanipun dengan kiat, ini bahasanya campur saged dipahami nggih Pak, insyaallah. Yang bisa berpegang dengan agama secara kuat, albar, di samping itu juga berbakti kepada siapa? Kepada orang tua ya. Lara atis banget Pak ketika tiba-tiba anak-anak itu berbuat durhaka kepada orang tua. Masya Allah. Pengalaman Mbak Pulo nate pas kalau sekolah teng Banyumas niku, mudah-mudahan itu tidak berulang kepada siapapun di antara kita. Mungkin saya pernah bercerita di sini ya, mungkin ya, tapi saya agak lupa ya, saya ceritakan kembali. Waktu itu saya pulang dari sholat asar, sedang berjalan melewati sebuah rumah, dan rumah itu milik seorang ibu dan anak dan bapak, dan ibu tersebut masih punya orang tua. Orang tuanya itu ibu yang masih ada, umurnya sekitar 80 tahun ya. Bagaimana Pak Niku ya, ibu ini itu sangat keras sekali kepada ibunya, padahal sama-sama sudah tua. Hanya saja mungkin ibu ini umurnya sekitar 60 tahunan atau 55 tahunan, sementara ibunya itu udah umur 80-an tahun. Bagaimana Pak? Yang saya lihat
itu adalah ibu tersebut ketika ingin masuk rumah itu dijeblesin pintunya itu sudah sampai saya itu sudah berhenti dan gregetan, niatnya pengen itu tapi terus berhenti. Masya Allah, sampai ibunya teriak-teriak seperti itu. Masya Allah, dalam keadaan dirinya sudah tua saja masih durhaka sama orang tuanya. Waliyatubillah. Apakah itu yang diinginkan oleh putra-putri kita, oleh putra-putri kita? Tentunya tidak, Pak. Apalagi di saat-saat kita nanti sudah tua, kita itu sangat butuh sekali terhadap bantuan anak-anak kita. Maka sebagai profesi apapun anak-anak kita, maka kita berkeinginan mereka itu tahu tentang kita. Bahkan kita berharap anak-anak kita itu mendoakan kita, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, di dalam kesendirian mereka tatkala mereka sholat di rumah mereka dan di masjid. Itulah keinginan para orang tua tentunya. Jadi di sini ya, dalam rangka untuk membantu para orang tua di dalam mendidik putra-putri mereka sehingga mereka sampai kepada tujuan yang dicita-citakan, yaitu mereka bisa sampai bersama-sama, anaknya menjadi anak yang muslim, yang baik, yang berbakti. Bukan itu saja, alladzi yakunu unsuran fa'ilan fil mujtama', dan menjadi elemen yang aktif di masyarakat. Jadi memiliki peran aktif di masyarakat. Peran aktif di sini ya macam-macam. Ya, ketika dia nanti menjadi kepala desa, menjadi kepala desa yang soleh. Ketika dia nanti jadi polisi yang soleh. Ya. Ketika dia menjadi pedagang, menjadi pedagang yang soleh. Ketika dia menjadi petani yang soleh. Masya Allah. Jadi dia menjadi bagian, jadi unsur masyarakat yang aktif. Aktif di sini tidak harus jadi itu semua, tetapi di situ dia memberi menjadi contoh di masyarakat dengan kebaikan dan kesolehannya tentunya. Dengan kebaikan dan kesolehannya. Ketika dia menjadi kepala desa, maka akan terasa oleh masyarakat desa itu kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Lurah. Ketika Pak Lurahnya soleh, maka kebijakan-kebijakan yang dia tanda tangani itu akan menjadi maslahat yang besar untuk masyarakat. Nah, itu dia, Pak. Masya Allah. Nah, dari mana kita akan mendapatkan pemimpin yang soleh seperti itu? Tentunya dari tarbiyah solihah, dari pendidikan yang soleh sejak kecil. Luar biasa, Pak. Nah, ini wa'udwan jayyidan mutamayyizan, dan menjadi anggota masyarakat yang baik dan berkarakter, ya, lain daripada yang lain. Masya Allah. Sekarang saja, Pak, contoh ini pun pejabat, Pak. Ketika ada pejabat yang jujur, itu seolah-olah kita asing melihat pejabat yang jujur itu. Nah, maksudnya apa? Heran gitu kan. Masya Allah, ada pejabat yang jujur, ada pejabat yang amanah dan sebagainya. Padahal amanah dan kejujuran itu adalah sebuah kewajiban buat pejabat itu, tanpa kita harus memuji-mujinya. Tapi karena mungkin saking langkanya itu, akhirnya ketika ada yang jujur dan ini langsung kita, Masya Allah, luar biasa. Berarti selama ini apa? Kan begitu. Berarti selama ini para pejabat seperti apa? Kok ini ada yang jujur satu langsung disanjung-sanjung. Padahal sifat kejujuran dan amanah itu adalah sebuah keharusan bagi setiap muslim, apapun itu profesinya, tanpa kita harus menyanjung-nyanjungnya. Kan begitu, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Nah itu, sehingga ketika seseorang itu memiliki keislaman yang kuat, maka apa? Maka dia akan memiliki karakter yang berbeda tentunya dengan orang lain. Dan ajaran Islam itu sifatnya adalah rahmah lil alamin, yaitu kasih sayang kepada alam semesta, ya, kepada alam semesta, kepada seluruh manusia, muslimuhum wa kafiruhum, baik yang kepada yang muslim atau yang kafir. Dan itu bisa dibuktikan di saat orang-orang yang soleh itu naik menjadi pemimpin. Maka lihat bagaimana orang-orang yang minoritas itu bisa terlindungi dengan baik, Pak. Ya, bisa mendapatkan hak-haknya dengan baik tanpa harus diintimidasi dan sebagainya. Itulah cerminan daripada akhlak seorang muslim, ya, baik itu dia menjadi pemimpin ataupun menjadi rakyat biasa. Ketika menjadi rakyat biasa pun dia akan mencerminkan sebagai rakyat yang baik. Masya Allah, jamaah yang semua dirahmati oleh Allah. Sehingga apa? Dengan pendidikan yang baik ini, anak tersebut menjadi anak yang muslim, yang berbakti,
yuhaqqiqu li nafsihi wa ahlihi sa'adah fid daraini al-ula wal akhirah. Maka akan menjadi apa? Dia akan berusaha mewujudkan untuk dirinya, yaitu untuk diri anak itu sendiri, dan untuk keluarga anak itu sendiri, baik untuk orang tuanya ataupun nanti ketika dia sudah berkeluarga, sehingga akan berusaha mewujudkan kebahagiaan fid daraini, yaitu di dua negeri, al-ula wal akhirah, yaitu negeri dunia dan negeri akhirat. Masya Allah jemaah yang semua dirahmati oleh Allah. Maka mudah-mudahan dari sela-sela kita membaca buku ini, kita akan semakin mengertos dan semakin tahu, semakin sadar bahwa ini merupakan tanggung jawab besar yang Allah tidak memberikan toleransi sama sekali. Kita harus berusaha sekuat tenaga untuk kita bisa menjadi orang tua yang soleh dan mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Lidzalika nara an nuqassima hadzal manhaj ila marahila tata'allaqu bis-sinni allati yakunu fiha al-ibnu. Nah, oleh karena itulah, dengan tujuan di atas tadi, kami berpandangan untuk membagi panduan ini menjadi beberapa marahil, menjadi beberapa marhalah, beberapa fase, sesuai dengan usia anak. Nah, jadi buku ini akan dibagi menjadi beberapa fase, yaitu pendidikan di masa tertentu. Jadi dibagi menjadi beberapa fase. Di sini nanti disebutkan menjadi beberapa fase, yaitu menjadi ada 5, ya, ada 5 fase, ada 5 marhalah. Fase niku napa Pak? Bahasa Jawane niku napa Pak? Tahapan ya. Ya, seperti itu. Jadi ada 5. Jadi kehidupan manusia pada hakikatnya itu terbagi menjadi 5 tahapan. Nah, penulis di sini membagi menjadi 5 tahapan. Seperti itu. Biar sesuai dengan usia masing-masing. Karena nanti ada usia dari sebelum lahir, kemudian ada usia dari usia lahir sampai usia 8 tahun, dari usia 8 tahun sampai usia 12 tahun, dari 12 tahun sampai usia 18 tahun, dari 18 tahun sampai akhir. Nah itu. Jadi itu ada fase-fasenya. Sama penulis itu diklasifikasikan sesuai dengan jenjang usia anak, seperti itu. Nah, makanya di sini beliau membagi 5 marahil. Ya. Menjadi 5 marhalah, menjadi 5 fase, menjadi 5 tahapan kehidupan manusia. Ingkang pertama, ingkang setunggal, marhalah maqoblal wujud, yaitu fase sebelum anak itu dilahirkan. Fase sebelum anak dilahirkan. Suaranya kedengeran nggih Pak? Kedengeran nggih? Jadi fase yang pertama itu fase di mana anak itu belum dilahirkan. Fase yang kedua itu marhalatut tufulah, yaitu masa kanak-kanak, masa kanak-kanak. Kemudian yang ketiga adalah marhalatul yafa'ah, yaitu masa anak-anak sebelum remaja atau masa pra-remaja, gitu aja. Masa pra-remaja. Kalau tadi masa kanak-kanak, kalau ini masa pra-remaja. Pra niku masa sebelum remaja, menjelang remaja. Ya, itu masa yafa'ah, marhalatul yafa'ah, yaitu masa al-yafa'ah, masa pra-remaja, ya, yaitu sebelum remaja, ya, sebelum remaja. Marhalatul murahaqah. Nah, yang keempat itu masa atau fase tahapan di masa remaja. Murahaqah namanya Pak. Itu lagi berat-beratnya ini anak, ya, karena baru gede, ABG istilahnya, baru tahu tentang kehidupan seperti itu. Nah, ini justru masa murahaqah ini, masa remaja ini adalah masa yang paling sulit bagi orang tua untuk mengendalikan anak.
ya. Dan ini orang tua harus banyak ikut campur dalam kehidupannya, sebagaimana nanti akan sampai, ya mungkin beberapa bulan yang akan datang sampai kita. Jadi ditelateni mawon ya Pak. Ya seperti itu. Pembahasannya itu insya Allah beberapa bulan yang akan datang. Nah ini masa remaja ini masa terberat yang dialami oleh anak-anak sebenarnya. Dan itu yang kadang-kadang orang tua nggak ngeh di situ. Yang akhirnya anak-anak di situ akhirnya memiliki waliyadzubillah mamanya inhiraf jinsi, mamanya penyimpangan seksual, atau bahkan salah pergaulan, atau bahkan akhirnya dia kebingungan dalam kehidupannya sehingga dia akhirnya jadi tidak jelas dan sebagainya. Dan di situ peran orang tua itu penting. Sebagaimana dulu atau beberapa pertemuan yang telah lalu kita sampaikan bahwasanya orang tua itu bisa dituntut untuk bisa menjadi apa Pak? Dituntut untuk bisa menjadi orang tua dalam arti posisinya sebagai orang tua, dituntut juga posisinya menjadi teman, dituntut juga posisinya menjadi saudara, ya kan ya Pak? Kemudian satu lagi apa Pak? Ya menjadi saudara, teman dan orang tua. Iya ya, saya ngepack juga nih Pak. Di sini kemarin pembahasannya adalah orang tua itu dituntut menjadi 3 ya? Iya. Apa itu Pak? Oh iya betul. Menjadi. Iya. Oh iya betul, jadi 3 betul. Jadi apa namanya? Orang tua itu dituntut posisinya itu kadang-kadang kadang-kadang sesuai dengan situasi dan kondisi tentunya. Kadang-kadang orang tua itu dituntut menjadi orang tua, ibu dituntut menjadi ibu, bapak dituntut menjadi bapak. Kemudian kadang-kadang dituntut orang tua itu seolah-olah seperti saudara dia. Kadang-kadang orang tua itu dituntut menjadi teman. Nah itu teman seolah-olah seusianya. Bayangkan Pak, kita umur 30 tahun, harus bagaimana kita bisa seusia dengan anak kita yang umur 3 tahun. Bagaimana Pak? Ya udah kita jadi kuda-kudaannya dia. Ya kita digeret, anak kita di punggung kita, kemudian kita digeretin kepalanya sambil ini hia. Bapak menjadi apa? Kuda. Seperti itu. Ya seperti itu. Kita harus bisa memposisikan sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu. Ya, nah seperti itu. Makanya itu penting. Nah yang kelima itu adalah marhalatus syabab. Itu marhalah ketika udah dewasa. Ya, ketika sudah dewasa. Nah ini penting. Nah sekarang kita masuk kepada fase yang pertama atau tahapan yang pertama, yaitu marhalah ma qoblal wujud, yaitu fase di mana anak itu belum ada. Jadi belum ada itu berarti apa? Belum ada, memang belum ada sama sekali karena belum diproses Pak anaknya. Belum diproses berarti apa itu? Ya memang anaknya belum diproses karena bapak dan ibunya belum ada. Berarti ini menjadi kewajiban orang tua yang punya anak ini. Ya seperti itu. Dan di saat ketika hamil. Di saat ketika hamil. Jadi di saat sebelum hamil dan di saat setelah sedang hamil. Nah nanti setelah itu juga ada setelah melahirkan. Ya seperti itu. Jadi fasenya itu ada Pak. Nah sekarang fase yang pertama adalah fase di mana anak itu belum ada. Anak itu belum ada Pak. Berarti itu belum menikah ini. Berarti belum menikah karena anaknya belum ada. Kalau sudah anak sudah menikah, kalau anaknya ada tapi belum menikah, berarti itu anaknya siapa? Ya mbuh anaknya siapa nih Pak? Anaknya biyunge kan gitu. Bukan anaknya siapa-siapa. Ya. Ya baik. Sekarang fase yang pertama niku adalah marhalah ma qoblal wujud, yaitu fase di mana anak itu belum ada. Fase di mana anak itu belum ada. Nah, di sini penulis berkata, qad yastaghribu ba'duhum an nufrida malhalatan litarbiyati man lam yukhlaq ba'du wa lam yujad. Terkadang sebagian orang itu merasa heran. Ya. Sebagian orang itu merasa heran terkadang. Ya. Sebagian orang di sini bukan siapa-siapa Pak. Ya.
bukan sebagian orang pada umumnya, enggak. Ini penulis karena ahli pendidikan, berarti dia sedang menceritakan tentang siapa? Tentang para pakar pendidikan. Jadi sebagian pakar pendidikan itu merasa heran tatkala kami itu membuat suatu fase pendidikan untuk anak yang belum diciptakan anak itu. Yang namanya mendidikan ketika anak sudah lahir kan. Kok ini belum ada anaknya sudah ada pendidikannya, bagaimana sih? Ya gitu. Ya, sebagian ahli pendidikan itu terheran-heran, kok bisa mendidik anak sebelum anak itu lahir? Piye to? Kan begitu. Sakit dipahami nggih, Pak? Ya, di sini begitu. Fa kaifa nabdzul juhdan wa nurattib khutuwatin liman lam yaron nura ba'du. Nah, ini dia. Bagaimana kok kita mencurahkan daya upaya, mencurahkan usaha, menyusun langkah-langkah untuk mendidik anak yang belum pernah melihat cahaya sama sekali. Kan begitu. Lah wong tau weruh alam dunia beurung lho, Pak. Kok wis ana langkah-langkah pendidikannya kepripun niku, kan gitu. Nah, iya orang-orang barat mereka mungkin terheran-heran itu. Kenapa? Karena mereka taunya ya kalau sudah lahir atau paling tidak kalau lagi hamil, itu pun dilihat dari sisi edukasi tentang kemampuan otak, kesehatan janin, paling dilihat dari itu. Ya, bagaimana nutrisi-nutrisi yang masuk kepada ibu itu adalah nutrisi-nutrisi yang tinggi, kemudian makanannya yang bergizi dan sebagainya, paling dari situ. Dan perkembangannya bagaimana seperti itu. Tidak dilihat bahwasanya di sana ada athar ilahiyah, yaitu apa? Sibghah ilahiyah, yaitu apa? Celupan sifat-sifat ketuhanan. Celupan sifat-sifat ketuhanan, astagfirullahaladzim. Apa namanya? Polesan-polesan pendidikan ketuhanan seperti itu. Itu yang tidak difikirkan oleh sebagian ahli pendidikan mungkin di barat seperti itu. Tapi kalau Islam melihat di situ bahwa celupan-celupan pendidikan tentang ilahiyah, tentang ketuhanan itu sudah justru ditanamkan sejak anak itu belum ada. Masya Allah, itu luar biasa, Pak. Ya, Masya Allah. Inilah Islam, luar biasa. Makanya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Karena memang Islam itu luar biasa, Pak, mendidik manusia itu. Masya Allah. Makanya jangan salah, ketika dulu anak-anak muda itu mereka sudah bisa memimpin pasukan dengan jumlah yang begitu besar. Bayangkan, Pak. Ya, Masya Allah. Di sini kita bisa melihat banyak mungkin mayoritas para orang-orang yang belajar di militer seperti itu kan, mereka pada usia 18 tahun mungkin masih belajar di akademi militer atau di mana dan sebagainya. Dulu ada yang namanya Masya Allah ya, seorang sahabat muda ya, masih muda sekali, baru umur 18 tahun ya, itu namanya Usamah bin Zaid ya. Masya Allah, beliau disuruh untuk memimpin pasukan yang belakangnya itu para senior sahabat, di antaranya ada Umar dan sebagainya. Tapi Rasulullah SAW sudah menyuruh Usamah untuk berangkat untuk mengepung pasukan, menghadapi pasukan Romawi di Syam. Luar biasa itu, baru anak umur 18 tahun. Usamah bin Zaid, pendidikan Rasulullah SAW. Masya Allah. Dan demikian pula yang menaklukkan India, menaklukkan Pakistan, menaklukkan Afghanistan, Iran dan sebagainya. Ya, di antaranya adalah Qutaibah bin Muslim dan sebagainya. Mereka itu adalah orang-orang muda, anak-anak muda yang umurnya itu masih sangat muda sekali. Masya Allah, Pak. Itu sudah bisa menaklukkan, bayangkan Iran, Khurasan itu sekarang masuk wilayahnya Iran, Afghanistan, Tajikistan, Kazakhstan, Afghanistan, Pakistan, itu masuk wilayah Khurasan, Pak. Dulu ya seperti itu. Itu ditaklukkan oleh seorang pemuda dengan pasukannya yang luar biasa. Masya Allah. Sekarang umur segitu 18-20 tahun sekarang lagi ngapa, Pak? Anak-anak remaja kita lagi main game banyak seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Muhammad Al-Fatih sebagai penakluk Konstantinopel, sebuah benteng yang dibangun di abad ketiga Masehi. Benteng yang dibangun di abad ketiga Masehi, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah menjanjikan bahwa la tuftahannal Konstantiniyah, pasti Konstantinopel akan ditaklukkan oleh kaum muslimin.
Seperti itu. Para sahabat sudah berusaha untuk menaklukkan benteng ini supaya mereka menjadi menjadi orang yang memiliki keistimewaan telah menyebarkan Islam sampai ke Bizantium atau Romawi Timur. Ya sudah, diantaranya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh putranya yaitu Yazid bin Muawiyah waktu itu. Ya, di dalamnya ada seorang sahabat yang sangat mulia yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu niku sinten Pak Abu Ayyub Al-Ansari niku? Abu Ayyub Al-Ansari niku sahabat Nabi Muhammad SAW yang rumahnya adalah rumah pertama yang disinggahi oleh Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Madinah. Ketika Nabi Muhammad sampai ke Madinah, rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari itulah yang pertama kali disinggahi oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya enten pertanyaan, rumah niku napa nggih Pak bahasa Jawane? Griyone sinten sing pertama kali diampiri teng Nabi Muhammad niku? Griyone sinten niku Pak? Abu Ayyub Al-Ansari. Masya Allah, Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, ketika beliau dengan pasukannya Yazid bin Muawiyah di atas perintah dari Amirul Mukminin Muawiyah bin Abi Sufyan, bagaimana? Ya, usia Abu Ayyub Al-Ansari itu adalah umurnya berapa Pak? Masih muda Pak? Tidak Pak, menemui Nabi kok sampai zamannya Muawiyah ya sudah sangat jauh sekali gitu kan. Udah tua Pak. Umurnya udah 80 tahun Pak. Masih ikut berjihad perang melawan Romawi. Ya ampun, luar biasa ya. 80 tahun. Sebenarnya beliau sudah dibilang jangan ikut, tapi tapi beliau mengatakan semangatnya yang luar biasa. Bagaimana? Saya ikut, bahkan kalau saya mati di sana, tolong kuburkan saya di Konstantinopel, agar orang-orang nanti di masa depan tahu bahwa sampai di sini para sahabat Nabi. Luar biasa. Dan sekarang kuburannya ada di sana, di Istanbul. Ya, di Konstantinopel itu Istanbul sekarang Pak, Turki. Seperti itu. Masya Allah. Muhammad Al-Fatih umurnya berapa Pak? Umurnya itu 23 tahun. Tatkala menaklukkan Konstantinopel, yang pasukan beliau saat itu adalah 250.000 pasukan. Bayangkan Pak, orang 23 tahun ngatur tentara 250.000 orang. Bayangkan itu gimana Pak. Nah, sekarang umur 23 tahun, Masya Allah lagi ngapa Pak? Ya luar biasa itu. Nah ini dia jamaah yang semua dirahmati oleh Allah. Makanya kalau kita melihat orang-orang yang dididik dengan Islam secara benar, itu mereka akan kedewasaannya itu melampaui usianya Pak. Kedewasaannya itu melampaui usianya. Dan itu nyata Pak. Ya dibuktikan oleh sejarah tadi itu. Ya Masya Allah. Muhammad Al-Fatih itu dididik oleh seorang ulama besar namanya Ahmad Al-Qurani. Ahmad Al-Qurani itu seorang ulama dari mana itu? Dari Mesir ya. Disengaja diundang oleh Sultan Murad, bapaknya Muhammad Al-Fatih, untuk mendidik Muhammad kecil ini ya. Muhammad Al-Fatih ini petantang petenteng Pak. Biasa anak sultan, anak presiden kan gitu kan. Ya seperti itu. Ngapa kan gitu. Sampai akhirnya dia dipukul dengan pukulan yang keras sampai Muhammad Al-Fatih ketakutan oleh Ahmad Al-Qurani. Dari situlah dia belum sampai umur 10 tahun sudah hafal Al-Qur'an. Dan beliau menguasai sekitar 6 bahasa ya seperti itu. Dan Masya Allah, beliau adalah orang yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu Wa Taala munculkan untuk menjaga Islam ya. Bahkan Bosnia Herzegovina Bosnia dan Yugoslavia, wilayah sana itu siapa yang menaklukkan? Muhammad Al-Fatih. Masya Allah, Eropa itu ke sana itu Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan keislaman ya. Masya Allah, jamaah yang semua dirahmati oleh Allah ya. Itulah jadi kita melihat ya, bahkan saya sendiri menyaksikan begitu kan, orang-orang yang dididik dengan keislaman sejak kedini ya Pak, dari usia bayi itu ketika agak kecil, dewasa sedikit aja, itu pikirannya sudah melampaui usianya Pak. Seperti itu. Masya Allah. Apalagi kemudian dia nanti digembleng dengan pendidikan yang lain, diberi skill, diberi keterampilan hidup, maka insya Allah akan cepat sekali berkembang ya. Masya Allah. Nah. Wal haqiqah annahu la gharabata fi hadzal mauqif.
Pada hakikatnya sebenarnya nggak ada yang perlu diherankan dalam hal ini. Ya, sebagian orang terheran-heran, kok iya ya mendidik anak sebelum anak itu lahir, kan begitu. Seharusnya tidak ada yang perlu diherankan. Kenapa? Karena secara akal aja itu masuk akal. Bagaimana? Beliau di sini mencontohkan. Fallahu qabla an yabdhural habba yahrusul arda wa yaskiha wa yurattibuha wa yuhayyi'uha listiqbali budurihi. Lihat. Karena seorang petani saja, seorang petani nggih, Pak. Petani ngertos nggih, Pak? Masa mboten ngertos petani wong dari Jawa ngerti, Pak. Seorang petani saja sebelum dia menebar benih biji apa? Jagung umpamanya atau biji kedelai untuk atau yang lainnya, itu dia ngapain dulu petani ini? Yahrusul ardo, mengolah tanahnya dulu. Ya, diapain dulu itu? Anda kalau apa namanya? Nandur jagung atau nandur, ya dipanja dulu ya, Pak. Juga saya dulu pernah bantuin itu. Ya, luar biasa. Ya seperti itu. Atau ketika kita mau nandur jadinya, mau nanam apa? Padi, apa yang dilakukan? Istilahnya nyebar kan, Pak. Nah, sebelum padi itu disebaran itu, nah, apa yang disiapkan oleh petani itu? Kan tanahnya dipupuk-pupuk, kemudian dibiarkan sampai beberapa hari, kemudian dikondisikan perairannya dan sebagainya. Iya enggak, Pak? Padahal padinya saja itu belum belum disebar. Ya, apalagi ditandur, disebar beurung. Seperti itu. Itu sudah apa namanya? Sudah disiapkan oleh petani itu. Ya. Demikian pula anak kita. Ya, sebelum anak itu ditanam di rahim ibunya, ya berarti tanah yang punya rahim itu berarti harus ditata dulu sejak kecil, kan begitu. Berarti yang laki-laki yang nanam sama yang mau ditanemin itu harus apa? Harus ditata dulu, ya, dikondisikan dulu. Ya. Maka petani itu mengolah tanahnya, kemudian mengairinya, kemudian menata tanah tersebut. Ya kan kalau kita bikin apa namanya tempat untuk sebaran kan di tanah di beberapa kotak seperti itu. Ya, wayuhayuha dan dipersiapkan, ya dipageri menkonorati injak-injak ayam atau apa, terus kemudian juga dikasih plastik pinggirannya. Masya Allah sampai segitunya. Nah, walau annahu alqal budur ala ardin soldah qasiyah latanatharat ma'al hawa wala akalat hutuyur. Kalau seandainya petani itu nggak menyiapkan itu tadi, nggak menyiapkan tanahnya, maka bagaimana? Dia hanya menyebar saja di tanah yang seperti ini nih, tanah yang qasiyah, yang keras seperti keramik umpamanya atau batu umpamanya. Maka bagaimana? Latanatharat ma'al hawa, maka pasti akan berhamburan karena angin. Ya tidak, Pak? Nyebar padi itu di tehel. Kira-kira kalau ada angin besar bagaimana? Terhempas, akhirnya buyar kemana-mana. Wala akalat hutuyur, dan pasti akan dimakan oleh burung. Seperti itu. Makanya jamaah yang semua dirahmati Allah, inilah apa namanya analogi dari penulis bahwa ternyata masuk akal. Sesungguhnya tidak ada yang heran gitu kan. Wong kita ketika mau menanam padi aja kita harus nyebar, sebelum nyebar aja kita harus membuat tanah untuk disiapkan itu seperti itu. Ya apalagi dalam hal ini mau menanam manusia istilahnya gitu kan, mau menghidupkan manusia, maka tentunya itu harus persiapannya jauh lebih matang, karena itu adalah tanggung jawab kita sebagai hamba Allah. Sakit dipahami nggih Pak niki? Insyaallah kita cekapkan dan nanti insyaallah kita lanjutkan setelah sholat isya insyaallah. Baik, sampai di sini. Wabillahi taufik wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Habis isya makin deres Pak. Ini istilah Jawanya itu kepaderen. Malah ngajine jadi langkung kathah ya Pak, insyaallah. Langkung dangu. Masya Allah. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tadi sampai mana nggih Pak? Tadi sampai apa? Napa Pak? Fase sebelum anak ya ada atau dilahirkan. Ya tadi kita lagi cerita apa, tentang apa nih Pak? Tentang padi, Masya Allah. Alhamdulillah belum lupa ya Pak. Alhamdulillah ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang mengherankan ya. Jadi sebagian orang mengherankan kok pendidikan sejak anak itu belum ada gitu kan. Padahal contohnya saja itu sudah ada yang mungkin setiap hari kita geluti gitu kan. Yaitu apa? Yaitu ketika seseorang itu nanam padi ya, sebelum dia nanam padi itu dia mempersiapkan tempatnya, lahannya untuk disebar. Disebar bahasa Indonesianya apa Pak? Disemai ya. Oh, seperti itu. Sebelum disemai itu ya Allah, nanti salah persepsi nih, disebar itu apa gitu kan. Ya sebelum disemai padi itu kan di tanahnya dikondisikan sedemikian rupa ya, apalagi kita mau menanam anak istilahnya, mau mendidik anak istilahnya, maka tentunya lebih-lebih lagi ya. Nah di sini inna awwala syai'in yajibu an nahrisa alaihi min ajli an yakuna lana auladun muslimuna salihun tarbiyatuhum jayyidah huwa an nakhtaru az-zawj as-salihah wal al-fadilah. Nah, ini penting nih Pak. Sesungguhnya pertama kali yang wajib untuk kita semangat demi anak-anak kita. Demi di sini bukan sumpah nggih Pak. Demi itu min ajli an yakuna lana walad. Yaitu tapi bahasa Indonesianya demi begitu kan. Tetapi kalau di bahasa Arab kan itu min ajli gitu kan. Min ajli auladina atau min ajli an yakuna lana aulad. Itu diterjemahkannya ya demi anak-anak kita begitu. Ya. Maka perkara yang pertama kali yang wajib untuk kita semangat demi anak-anak kita, supaya anak-anak kita itu menjadi anak yang muslim, yang soleh, yang pendidikannya itu baik ya. Pendidikannya itu baik, maka apa yang harus kita semangat di situ ya? Yang pertama itu adalah ini awalu syai'in yajibu alaina ya. Yang pertama kali wajib bagi kita untuk kita semangat di situ ya. Demi anak-anak kita, supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan berislam dengan baik. Itu apa yang harus dilakukan oleh seorang suami ya, oleh seorang laki-laki begitu kan. Huwa an nakhtaru az-zawj as-salihah wal al-fadilah. Yaitu hendaknya kita para laki-laki itu memilih istri yang solehah dan ibu yang fadilah, ibu yang memiliki keistimewaan. Ibu yang memiliki keistimewaan. Nah ini penting nih Pak. Jadi sebelum kita menikah, maka kita harus apa? Memilih pasangan yang solehah ya, memilih istri yang solehah dan ibu yang istimewa, yang fadilah, yang istimewa, yang memiliki keistimewaan ya. Masya Allah, ini penting sekali ya. Tapi nanti perempuan gimana? Nanti perempuan ya. Ini dari pihak laki-laki dulu ini ya, seperti itu. Jadi apa? Kita memilih istri yang solehah dan ibu yang memiliki keistimewaan. Alati yumkin antara abna'aha ri'ayatan kamilah
yang mampu untuk mendidik putra-putrinya dengan pendidikan yang sempurna, dengan perhatian yang sempurna, dengan perawatan yang sempurna, yang mampu memelihara putra-putrinya dengan pemeliharaan yang sempurna. Ya, seperti itu. Kita harus mencari ibu yang sama anak itu benar-benar perhatian. Ya, Masya Allah. Fa innal ab wahdahu la yastati'u an yakuma bi'amaliyati tarbiyah. Karena ayah sendirian itu tidak bisa mendidik anak secara baik. Ya. Jadi kalau cuman suami saja, padahal di situ ada ibunya, suami saja yang mendidik anaknya, istrinya tidak, maka apa? Maka itu biasanya akan gagal. Ya, seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Bal hiya juhdun mushtarak bainal abawaini. Karena pendidikan ini adalah usaha bersama antara ibu dan ayah. Ya, seperti yang kemarin kita jelaskan bahwasanya itu harus ada ta'awun dan ta'azur, harus ada saling kerjasama dan saling mendukung. Ya, antara ayah dan ibu. Jangan sampai ayahnya doang yang berusaha mendidik seperti itu, di rumah ibunya yang gembosin. Atau ibunya saja yang mendidik, ayahnya yang menggembosin. Enggak, harus saling menguatkan. Makanya di situ harus ada komunikasi yang baik antara suami dengan istri. Masya Allah. Paling tidak Pak, sebelum tidur itu ngobrol Pak. Sebelum tidur ngobrol tentang anak-anak kita itu Pak. Itu anak-anak udah mulai gede gimana ya. Oh kemarin anak-anak begini gimana ya. Harus diobrolkan bareng-bareng. Biar ada solusi, biar memiliki gambaran yang sama tentang anak. Ya, jangan sampai ya salah di dalam mengambil kesimpulan ketika kita nanti menyikapi kesalahan anak seperti itu, karena kita tidak mendapatkan informasi yang lengkap seperti itu. Wa ta'awunun kamilun mustamir. Ya, harus ada apa? Harus ada ta'awun, yaitu saling bantu membantu, kamil secara total, mustamir dan berkesinambungan. Jadi terus Pak, ya, jadi orang ibu, suami istri itu harus benar-benar merencanakan, mentarget. Ya. Mulai sekarang kita harus mulai merencanakan bagaimana ini anak kita ini di usia, umpamanya di usia 5 tahun sampai usia 8 tahun, apa yang akan dicapai oleh anak-anak kita dan apa yang perlu ditanamkan oleh anak-anak kita kepada anak-anak kita. Nah itu penting Pak. Nah, nanti insya Allah ada di sini pembahasannya. Di usia-usia itu apa yang harus dilakukan oleh orang tua. Tentunya di sini hanyalah gambaran secara umum ya Pak. Kalau secara lengkapnya ya tentunya kita yang harus membaca buku sendiri Pak. Ya kalau pengajian ya berat banget. Berapa SKS nanti kita ini. Seperti itu. Ujiannya kapan nih Pak? Ya, nah niki mau tenten ujiannya Pak. Niki langsung praktek langsung di masyarakat, KKN ya, kuliah kerja nyata. Ya seperti itu. Ya, niki lagi kuliah makanya tekan rumah langsung KKN. Ya. Ya seperti itu, Masya Allah ini. Wa kam min fadilatin zara'ahal ab fi nufusi abnaihi. Betapa banyak ya pendidikan-pendidikan yang baik yang telah ditanamkan seorang ayah, yang ditanamkan oleh seorang ayah fi nufusi abnaihi, di dalam diri putra-putrinya. Fa idza huwa anil bait. Nah, ketika bapaknya pergi dari rumah, padahal bapaknya sudah ngelatih anaknya sholat, sudah ngelatih hafalan, sudah ngelatih pendidikan di rumah. Masya Allah udah dilatih mulai bagus. Tiba-tiba ayahnya dapat proyek di luar Jawa. Wah, seperti itu. Jauh atau di Jakarta, sementara ibunya dan anaknya ada di Sidarja. Ya, luar biasa ini. Amilat bi jahliha ala qal'i hadhil fadilah wal qadu 'alaiha. Ternyata dengan ketidaktahuan ibu tentang pendidikan, akhirnya apa? Akhirnya pendidikan yang sudah ditanamkan oleh ayah ini itu akhirnya malah digembosin. Istilahnya digembosin itu apa sih Pak? Digembosin itu napa? Dimentahkan, istilahnya dimentahkan. Yang kemarin sholat tewisman dan rajin, ijik-ijik malah bapaknya lunga kerja di Jakarta malah jadi mboten rajin. Ya, sama ibunya hilang. Dan
Tapi kenapa penulis di sini kok dari kemarin yang disalahkan ibu terus? Kenapa sih Pak ini? Saya juga heran ini kenapa ini. Kok seolah-olah bapak terus yang benar ini? Ya mungkin sudut pandang dari penulis ini adalah apa? Karena yang lebih banyak berinteraksi itu siapa? Dengan anak itu adalah ibu, seperti itu. Karena bapak itu lebih banyak keluar rumah, seperti itu. Sedangkan ibu itu lebih banyak di rumah. Ya seperti itu. Nah, bagaimana kalau ibu dan bapak sama-sama kerja? Gimana nih Pak? Itu mangke pembahasannya di akhir ya Pak. Itu bukan pembahasan sekarang itu. Ya, yang penting ini kita pembahasan sing inti-inti dulu ini. Ya. Karena nanti ada sebuah kitab bagus. Kitabnya segini juga. Judulnya apa namanya? Al-Khadim, lupa saya. Khatarul Khadim fi tarbiyati al-baitil muslim. Jadi apa namanya? Pembicaraan tentang pembantu ya, tentang peran pembantu di rumah orang muslim itu seperti apa? Apakah itu baik atau buruk? Itu ada buku khusus Pak ya. Judulnya Khatarul Khadim, malah judulnya sudah, yaitu bahaya pembantu terhadap pendidikan rumah. Ya seperti itu. Nah, mungkin ini perlu dibedah di waktu yang lain ya Pak. Ini sensitif ini isunya. Ya, isunya ini sensitif, saya nggak mau bahas secara parsial, secara sepotong-sepotong. Bok salah paham malah jadi gawe, gitu Pak. Malah jadi permasalahan. Jadi saya nggak mau membahas ini karena itu juga bukan masalah yang inti banget. Ya, itu nanti di pembahasan akhir Pak. Jangan langsung loncat tangga, nanti kalau jatuh sakit begitu. Kok orang belum ngaji maning kan begitu. Seperti itu. Tapi kita belajar dari dasar dulu ya, seperti itu. Ini belajar manhaj ini Pak, manhaj fi tarbiyah. Nah, tapi nggak buat apa-apa nggih, kita salahkan ibunya dulu ini ya. Ya, kita salahkan ibunya aja dulu. Nanti kalau udah selesai nyalahin ibu, tinggal nyalahin bapak ya, seperti itu. Iya. Insyaallah. Karena apa? Ya, karena di sini memang sedikit ya, saya sendiri membaca, makanya ini Pak, rumus saya belajar di Libya itu ada kata-kata bagus dari dosen, yaitu indama taqra'ul kitab iqra kaqari'in naqid. Iqra qira'atan naqid, begitu kata guru tersebut. Jadi kalau kamu membaca buku, maka bacalah seperti orang yang kritis membaca itu. Jangan apa yang ada di buku langsung diikuti semuanya, seolah-olah buku ini kayak Quran. Enggak boleh salah seperti itu. Enggak, kita ketika membaca ini bukan wahyu ini Pak, ini tulisan menungsan ini Pak. Jadi kita harus qira'atan naqid. Kita membaca itu harus kritis, benar enggak yang ditulis oleh penulis ini, begitu Pak. Ya, jadi jangan sampai kemudian kita ngikuti yang di kitab terus, padahal belum tentu itu 100% benar. Nah seperti itu. Nah maka, nah ini contohnya di sini. Kok dari kemarin saya baca dari depan juga, di sini diulangi lagi. Kenapa kok ibu doang yang disalah-salahin? Kan gitu seolah-olah gitu kan. Mana bapaknya? Ya kita husnudzon dengan penulis. Husnudzonnya itu apa? Karena ibu itu adalah orang yang paling dekat dengan anak. Udah sampai di sini saja. Kita nggak perlu suudzon. Jangan kebanyakan berprasangka. Nanti inna ba'da dzanni ithmun, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Ya. Sudut pandang kita tentang buku ini adalah karena memang penulis berpandangan bahwa ibu itu lebih dekat dengan anak-anak daripada ayah. Makanya kenapa yang di sini yang disorot itu ibu terus, karena memang mereka lah orang-orang yang terdekat dengan putra putrinya, seperti itu. Ya, bukan berarti ayah nggak boleh disalahin. Nanti saya salahin di buku ini. Ini ada buku lagi. Ini namanya buku Fikih Tarbiyatul Abna. Itu fikih pendidikan anak yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Beliau adalah salah satu murid di antara muridnya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi. Ngertos nggih Pak? Syekh Muqbil niku ahli hadis teng Yaman. Ya, murid-murid di kathah teng Indonesia. Dan seperti itu. Nah, salah satu murid beliau adalah Syekh Mustafa Al-Adawi, seorang ulama dari Mesir. Ya, beliau putranya pinten Pak? Kalau nggak salah, nek mboten salah nggih Pak, nek mboten salah kula agak lupa, agak kesupen. Itu kalau salah putranya itu ada 24. Luar biasa Pak.
Putranya ada 24 kalau tidak salah. Saya lupa agak lupa. Anaknya 24 Pak. Masya Allah. Ya, 4 Pak. Dari 4 istri tentunya. Iya. 24 berarti seandainya dibagi 4 itu iya, 1 istri anaknya 6. Masya Allah. Kuat ngasih nafkahnya ya Pak. Masya Allah. Luar biasa. Karena Allah yang memberi rizki bukan kita. Ya, luar biasa. Nah ini Syekh Mustafa Al-Adawi punya kitab. Nah makanya setelah kita selesai ini tentang ada 2 lembar ini, kita baca ke sini. Ya, karena biar lengkap Pak informasinya. Seperti itu. Baik. Betapa banyak ya nilai-nilai kebaikan atau pendidikan yang baik yang sudah ditanamkan oleh ayah itu ternyata ketika ayahnya pergi, ibunya dengan ketidaktahuannya justru malah mematahkan atau mementahkan apa yang sudah ditanam oleh suaminya. Apunten iki, Pak. Fatarul ab masalan yahrisu ala salati abnaihi wa yudzakiruhum bidaruratiha wa yad'uhum liiqamatiha wa yuharriduhum ala adami ihmaliha thumma yahibu 'anil manzil fi waqti iqamati sholawat fatuhmilul juhdal ab. Nah ini Pak. Ya meskipun di sini kayaknya ibu ini pihak yang tersalah umpamanya gitu. Tapi ya mudah-mudahan buat nasihat nih Pak. Ibu, insyaallah ampun tersinggung lah niki anu tulisannya tiang iki. Nah, sing penting nilainya. Nah, mudah-mudahan. Kadang memang obat niku pahit, tapi pahit nek diinum nggih dados sehat kan gitu. Nah, kayak gitu. Memang ngaji itu harus siap-siap tersinggung sih, Pak. Nek ora siap-siap tersinggung ya angel kon ngaji. Memang kayak gue. Astagfirullahaladzim. Nggih, Pak. Karena apa? Ngaji niku isine nasihat ya. Umpamane icik-icik ternyata kita tersinggung, maksudnya deneng amalan ini yang dikritisi ya jejel, dibuka dengan kacamata yang lebar, dengan kepala yang dingin. Apa ya memang amalanku sing salah atau memang pendalilannya ustadz sing salah, jejel yang tak belajar lagi. Harusnya begitu, bukan wis tersinggung malah orang ngaji maning kan begitu. Nah, ampun kados niku. Makanya apa? Nasihatnya itu biasanya para ulama itu sabarlah dengan sikap kerasnya guru. Karena sesungguhnya hilangnya ilmu atau tidak mendapatkannya ilmu karena kita menghindari kerasnya guru. Seperti itu. Nah, seperti itu. Karena apa? Guru itu mengucapkan yang kadang-kadang kata-katanya itu agak keras itu sebenarnya bukan karena benci, tetapi karena pengen meluruskan. Nah, di sini ibu ini yang lagi kena nasihat ini. Nah, ya, engkau melihat seorang suami, yaitu seorang ayah, sangat antusias sekali, sangat semangat sekali untuk menanamkan kebiasaan sholat kepada putranya, kepada putra putrinya. Ya, anak-anaknya diajari sholat benar-benar, gitu kan. Dan selalu mengingatkan mereka tentang pentingnya sholat. Sholat niku penting. Kenapa? Karena kalau orang tidak sholat nanti akan dikumpulkan bersama sinten Pak. Kula sampun nate pernah kula menyampaikan teng mriki. Nek tiyang mboten salat niku badhe dikumpulkan kali sinten niku bateng akhirat teng neraka. Enten sing ingat Pak, pas bulan Ramadan Pak. Nah, dikumpulkan bersama Qarun, Haman dan Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf itu orang Quraisy yang menentang Nabi. Akan dikumpulkan bersama ini. 3 orang ini di akhirat. Berarti ini kita tokoh-tokoh saya atau tokoh-tokoh awon Pak? Awon. Berarti orang yang meninggalkan sholat niku termasuk tiang ingkang
awon karena dikumpulkan dengan tiang-tiang ingkang boten sae. Masya Allah. Nah, ayah niku sampun apa? Sampun mengingatkan putranya tentang pentingnya sholat, karena sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan mendekatkan seorang anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, udah ditanamkan seperti itu, anaknya mulai rajin sholat dan mengajak mereka supaya menegakkan sholat dan tidak menyia-nyiakannya. Ternyata bapaknya harus keluar rumah. Mungkin di sini keluar rumahnya adalah keluar rumah dalam jangka waktu yang panjang seperti itu. Mungkin karena ada proyek di luar kota yang mungkin sampai sepekan atau 2 pekan atau 1 bulan atau bahkan setengah tahun dan 1 tahun, bisa jadi. Ternyata apa? Karena ibunya itu tidak tahu tentang masalah pendidikan. Akhirnya apa? Fatuhmilul juhdal ab. Akhirnya ibunya itu meremehkan, menggampangkan usaha suami yang sudah susah payah mendidik anak-anaknya untuk sholat. Bihujjatil atfi ahyanan, dengan alasan kasih sayang. Dengan alasan kasih sayang. Aduh melas lah, masa bocah cilik wis kon salat, ngemben lah nek wis gede. Men lah kon main dolan disit. Au jahlan ahyanan ukhra, atau karena memang ibu ini tidak tahu tentang hukum salat. Tidak tahu tentang pentingnya salat dan hukum salat. Sehingga akhirnya salat ya jor buat nopo-nopo. Akhirnya kados niku, Pak. Masya Allah. Padahal suaminya itu kalau lagi di rumah berusaha tuh menanamkan kepada putra putrinya. Masya Allah. Fatatruku li auladiha alhabla alal gharib. Maka ibu ini akhirnya apa? Memberikan kebebasan sama sekali kepada anaknya. Ya, memberikan kebebasan sama sekali kepada anaknya. Wa tad'uhum yal'abuna wa yalhun, dan membiarkan anak-anak itu bermain dan menghabiskan waktu dengan sia-sia. Ya, dicurna baitolan mengelimbuh. Sing penting apa? Anaknya senang. Kan begitu. Masya Allah. Wala tad'uhum ila shalah, dan ibu ini tidak mengajak anak-anaknya manggil, "Ayo nak salat." Enggak. Iya, karena apa? Karena wal'abu muhabbabun ila nafsil atfal. Karena memang permainan dolan itu memang napa? Sangat disenangi anak-anak. Nggih napa nggih, Pak? Nggih. Sing jenenge dolan wae nek ora dikon bali ya ora bali begitu. Masya Allah. Ya wis arep maghrib pun urung ngadus kan gitu, Pak. Karena makanya disitulah pentingnya seorang ibu dan bapak untuk melatih kedisiplinan. Nah, kedisiplinan itu bagian dari keterampilan, karena ini keterampilan dalam memanage waktu, Pak, dan juga bagian dari cara berpikir yang benar. Seperti itu, Pak. Makanya itu yang harus ditanamkan kepada anak-anak. Jam 5 harus mandi. Seperti itu. Itu harus terus digalakkan oleh suami dan oleh istri. Ya, seperti itu. Kalau udah jam 5 harus mandi. Gitu. Kalau lagi main suruh pulang. Begitu, Pak. Seperti itu. Nah. Wallahu muhabbabun ila nafsil atfal. Permainan itu sangat disenangi oleh anak-anak. Wal ibadah taklifun wa juhdun. Sedangkan ibadah itu merupakan beban dan perjuangan. Iya. Nah, kalau itu beban dan perjuangan itu tidak dibiasakan, maka apa? Maka abot, Pak. Ya. Dicontohkan mawon pripun orang ya sing biasane, ini masalah pekerjaan mawon nggih, Pak, masalah pekerjaan. Orang biasa kerjanya di kantor. Biasanya pegawai tanda tangan dan sebagainya, duitnya mengalir. Gitu kan. Duitnya ngalir, Pak. Masya Allah kayak air. Ya, Masya Allah. Tiba-tiba qadarullah dia mau nggak mau harus kerja ngusungi pari, Pak. Kan ora biasa ngusungi pari, jig-jig kon ngusungi pari, kepripun niku? Langsung boyoken, Pak. Nah, demikian pula ini. Ibadah itu adalah apa? Beban dan usaha perjuangan. Kalau itu tidak dibiasakan dan tidak dipaksa, maka itu akan abot banget rasanya, Pak. Seperti itu. Makanya itu harus dibiasakan. Nah, kalau sudah biasa maka dia akan menjadi bisa. Sebenarnya orang ini meskipun sudah biasa kerja di kantor, hakikatnya dia sebenarnya kuat.
cuman belum terbiasa ngotongi pari, begitu. Belum terbiasa ngusungi padi. Mungkin kalau dia nanti udah terlatih sebulan 2 bulan akan terbiasa seperti itu. Nah itu kalau tidak ditanamkan, maka itu sholat atau ketaatan ibadah pada umumnya, terutama di sini adalah sholat, itu akan menjadi berat. Ya, padahal itu cuma 5 menit, 5 waktu. Akhirnya apa? Ya, ini masalah pekerjaan. Akhirnya orang cocok deh dengan ngusungi pari. Ya, abot banget kan begitu. Akhirnya apa? Nggak mau ngusungi pari. Demikian pula wis biasane dolan terus jiji kon salat. Ya abote pol kayane nyong ora kepengin salat lah. Akhirnya begitu, Pak. Kon salat angel pol. Ya seperti itu, susah sekali. Ya, makanya itu, Pak. Itu harus dibiasakan. Dibiasakan. Memang kita jadi orang tua itu harus cerewet, Pak. Ya, harus cerewet. Karena apa? Karena kita tidak mungkin akan bisa memanen padi dengan hasil yang luar biasa tanpa ada perawatan. Nah, merawat anak itu salah satunya dengan cerewet. Ya, dengan cerewet, Pak. Karena itu apa? Taat itu harus dipaksa dan dilatih. Taat itu, ya maksudnya ibadah itu harus dipaksa dan dilatih. Ya Masya Allah, kayak gitu. Fa idzal aulad yansaquna ma'al la'bi wa yuhmiluna ibadatihim. Akhirnya anak-anak itu terus bermain dan melalaikan ibadahnya. Kalau masalah tadi, masalah pekerjaan sih itu masalah tinggal pilih ya. Dalam arti kalau memang dia keahliannya di situ nggak apa-apa gitu. Ini sedang berbicara tentang masalah beratnya saja tadi. Tapi kalau masalah sholat kan setiap orang itu harus sholat ketika dia muslim. Li'anna ummahum lam takun wara'ahum wa lam tudzakkirhum biha. Karena ibunya itu tidak di belakang anak-anak. Maksudnya tidak mengawasi anak-anak dan juga tidak mengingatkan mereka tentang sholat. Akhirnya anaknya bablas kemana nggak tahu. Dan itu kalau sudah sampai besar, sampai tua, kon sholat juga angel Pak. Apa mending wis tua wis denger isin. Aku harap sholat malah izin sholat. Kenapa orang bisa sholat? Ya akhirnya begitu. Masya Allah, kalau bukan karena kesadaran dalam hati, karena raking takutnya sama Allah, dia nggak akan belajar sholat ya, sampai tua. Ya, seperti itu. Masya Allah. Makanya niki Pak, ya penting sekali. Makanya ini penting. Inna ikhtiyaruz zaujah min usratin karimah sholihah ahsanat tarbiyati abnaiha yuwaffir ala zaujuh dan kabiran wa ta'aban adiman. Maka memilih istri yang solehah dari keluarga yang solehah, maka dan yang memiliki pendidikan baik kepada putra-putranya akan sangat membantu sekali terhadap suami di dalam perjuangannya dan keletihannya mendidik anak. Ya, akan sangat membantu sekali, Pak. Ya, seperti itu. Ya, apalagi ya, makanya di sini penting ya, bukan hanya kalau bisa ya. Kita bukan hanya sekedar istri yang solehah, tapi keluarganya juga soleh. Kenapa? Karena kalau keluarganya soleh, anak kita di samping dididik sama istri kita dengan kesolehan, itu ketika main ke rumah mbahnya, ketemu pamannya, ketemu bibinya, mereka orang-orang soleh semua, akan semakin tahu, oh kehidupan adalah dengan kebaikan. Seperti itu, akan semakin menyempurnakan. Akan semakin apa? Menyempurnakan. Tapi minimal adalah istri yang soleha. Kalau seandainya keluarga besarnya itu mungkin tidak semuanya soleh seperti itu. Tapi kalau seandainya dapat istri solehah, keluarga besarnya juga soleh semuanya, wah itu fabiha wa ni'mat. Itu merupakan anugerah Allah yang sangat luar biasa. Nah, makanya apa? Makanya saya tutup pertemuan ini dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, insya Allah pembahasan lengkapnya mungkin di pertemuan yang akan datang. Sambil setelah itu kita bahas tentang suami ya, biar ibu-ibu nggak merasa deneng kon nyongtok sih sing dibahas kan begitu. Jadi kon bapaknya juga pada baik ya, seperti itu. Baik, sungguh Rasulullah SAW telah berwasiat kepada kita bahwa kita disuruh untuk memilih istri yang solehah yang memiliki agama. Beliau bersabda, tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena ada 4 sebab. Ya, manusia itu biasanya tertarik kepada wanita itu karena 4 hal.
Gitu. Tertarik kepada wanita itu karena apa? Karena 4 hal. Biasanya begitu, Pak. Kenapa? 5 liha. Apa saja itu 4-nya? 5 liha. Pertama karena hartane, Pak. Ya, kadang-kadang wah anaknya wong sugih lumayan kan begitu. Astagfirullah. Biasanya kata niku, Pak. Ya, niki daya tarik manusia kepada wanita itu ada 4 ya. Motif manusia menikah kan macam-macam gitu, Pak. Niki Rasulullah niki menyebutkan beberapa. Kalau dapat 4 hal ini alhamdulillah, Pak. Masya Allah. Nah, 5 liha. Pertama karena bandane ya. Wali hasabiha karena keturunannya. Dia keturunan apa? Darah biru, darah putih, darah merah. Seperti itu. Darah hijau. Ya Masya Allah. Karena keturunannya. Oh, dia bangsawan atau dia menengah atau di atas atau di bawah kan begitu. Karena garis keturunannya. Wali jamaliha. Nah, biasanya sing nomor 3 siki, Pak. Gitu kan. Yaitu karena kecantikannya. Biasanya orang-orang harus sugih, orang harus keturunannya wong besar begitu kan. Sing penting ayu, kadang-kadang begitu. Rata-rata wong jatuh ra kene, Pak. Kayak gitu. Wali diniha yang keempat adalah karena agamanya. Karena agamanya. Wis solehah, ayu, anake wong sugih, terus keturunannya darah abang begitu kan, berarti masih menungsa maksudnya. Maka itu masya Allah gitu kan. Nah, tetapi apa? Fadfar bidatid din taribat yadak. Pilihlah yang memiliki agama, niscaya kamu akan beruntung. Jadi kalau seandainya sing cantik orang anak, sing keturunannya wong sugih orang anak, sing keturunannya wong terpandang orang anak, sing penting agamane main. Nek kok ternyata sing ayu anak, sing hartane mabral di mana-mana tapi ternyata suka mangan narkoba, kira-kira gelem, Pak? Ya Masya Allah ya. Padahal ayu anaknya bupati mamane, terus kemudian harta bendane nang dindi melara-melara, tapi mangane narkoba, Pak, karo minum. Kira-kira pengen, Mbak niku, Pak? Masya Allah. Nah, makanya fadfar bidzatid din taribat yadak. Tapi ulih ora kita mbojo karo wong sing ayu, Pak? Ya ulih, masa mboten ulih sih, Pak. Nah, ini pembahasannya di pekan yang akan datang. Mbok salah paham memahami hadis ini. Nah, fal mar'a asalihatud din wal afaf hiyal hisnu li zaujiha wal hisnu li waladiha. Nah, rahasianya di sini, Pak, niki. Rahasianya istri yang solehah, sing ngerti agama dan menjaga kehormatan, dia itu istri yang solehah yang memiliki agama dan menjaga kehormatan itu adalah al-hisnu li zaujiha. Dia adalah benteng untuk suaminya. Wal hisnu li waladiha, dan juga dia adalah benteng untuk anak-anaknya. Masya Allah, Pak. Nanti pembahasannya di pertemuan yang akan datang insya Allah. Ya, mudah-mudahan panjang umur, Pak, dan masih kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Ya, dari sisi mana kok istri dijadikan sebagai benteng untuk suami dan anak? Nah, ini pembahasan penting dalam dunia pendidikan Islam, itu sangat diperhatikan masalah ini. Ya, memang istri memang jadi sorotan besar, tetapi bukan berarti suami tidak jadi sorotan. Nanti jadi sorotan juga, Pak. Kita sorot pakai senter, insya Allah. Ya, sorot ya nanti insya Allah. Senternya apa? Pelajaran, Pak. Senternya itu. Ya, insya Allah itu. Sampai sini, Pak. Saged dipahami, Pak, malam ini. Insya Allah sampun dalu niki pas jam 8. Insya Allah, alhamdulillah pas terang. Insya Allah, mudah-mudahan kita sampai di rumah langsung KKN, gitu, Pak. Insya Allah. Nah, kita sampai di sini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya juga. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.